Sidang jemaat Tuhan yang sama dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Mei, tepatnya pada tanggal 3 Mei tahun 2020, dan bersama-sama kita akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, kita membaca di dalam Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23. Mari kita membaca bersama. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lubangnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku sekarang mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada." Sekian jauh pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita bacakan pada pagi hari ini, dan bersama-sama kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dari satu topik, yaitu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kata menampakkan berasal dari kata tampak, yaitu dapat dilihat atau kelihatan. Seandainya kita berdiri di atas kapal di tengah lautan, lalu kita mulai melihat ada pulau yang masih jauh di sana, lalu kita berkata, pulau itu sudah kelihatan dari sini, sudah tampak dari sini. Yang kedua berbicara tentang memperlihatkan diri atau muncul, dalam kalimat bahwa sudah lama dia tidak muncul orang itu. Datang memperlihatkan mukanya, pulang memperlihatkan punggungnya. Nah, itu istilah yang dipakai dalam kata tampak di sini. Nah, menampakkan itu membuat menjadi dapat dilihat. Menampakkan membuat menjadi dapat dilihat atau memperlihatkan diri. Sedangkan penampakan adalah proses atau cara atau perbuatan penampakan. Nah, itu arti dari kata penampakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengarkan begitu banyak cerita-cerita, bahkan pengalaman-pengalaman, kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, fenomena-fenomena tentang penampakan diri Tuhan Yesus itu cukup banyak. Seperti diantaranya pada tanggal 4 Oktober 2011 yang lalu di Kota Solo ada sebuah penampakan, bahkan itu dibuat dalam majalah Suara Pembaharuan pada tanggal 5 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa mereka melihat ada semacam bentuk pola di langit, cahaya matahari menembus awan, dan cahaya itu menyerupai Yesus yang sedang terangkat ke sorga. Dan itu sebabnya selalu digandengkan dengan
hari Paskah. Nah, pada tahun 2017 tidak hanya di Solo, di Bosnia juga banyak orang yang gempar menceritakan tentang penampakan Tuhan Yesus di langit Bosnia. Bahkan pada tanggal 25 Desember tahun 2016 yang lalu, juga di kota Filipina atau di langit Filipina ada sebuah foto yang beredar di media sosial yang menuliskan atau memberikan informasi bahwa ada penampakan di langit Filipina. Bahkan itu sudah di-like sekian banyak orang, bahkan di-share berulang-ulang di media sosial yang membuktikan bahwa ada sebuah penampakan yang dilakukan atau diyakini bahwa Yesus menampakkan diri kepada kita sebagai manusia. Penampakan Yesus juga terjadi dan berulang kali dituliskan dalam Alkitab, khususnya ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus beberapa kali dituliskan bahwa Yesus menampakkan diri baik kepada murid-muridnya maupun kepada perempuan-perempuan atau kepada orang banyak. Penampakan Yesus yang dicatat dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu kepada yang pertama kepada Maria Magdalena atau Maria dari Magdala di dekat kubur dalam Markus 16 ayat 9 dan Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Penampakan yang kedua yaitu kepada perempuan-perempuan lain yang juga ikut ke kubur. Dicatat di dalam Matius 28 ayat 8 sampai 10. Penampakan Yesus yang ketiga yaitu kepada dua murid yang berjalan ke Emmaus. Dicatat dalam Markus 16 ayat 12 sampai 13 dan Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Penampakan Yesus yang keempat yaitu kepada Simon Petrus atau Kefas. Dalam Lukas 24 ayat 34, 1 Korintus 15 ayatnya yang kelima. Penampakan Yesus yang kelima yaitu kepada 10 murid. Di sini tanpa Thomas. Lukas 24 ayat 36 sampai 43 dan juga Yohanes 20 ayat 19 sampai 25. Penampakan Yesus yang keenam yaitu kepada 11 murid termasuk Thomas. Dalam Markus 16 ayat 14 dan Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Penampakan Yesus yang ketujuh yaitu kepada sejumlah murid di tepi danau Tiberias atau Galilea dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 24. Penampakan Yesus yang ke-8 kepada sejumlah murid di Galilea dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Penampakan Yesus yang ke-9 kepada 500 orang sekaligus. Dicatat di dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Penampakan Yesus yang ke-10 yaitu kepada Yakobus saudara Yesus dan kepada semua rasul. Dicatat di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-7. Penampakan Yesus yang ke-11 yaitu kepada sejumlah murid pada waktu Yesus akan terangkat naik ke surga di dekat Betania, Bukit Zaitun. Dalam Markus 16 ayat 19 sampai 20, Lukas 24 ayat 50 sampai 53, Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 12. Dan yang ke-12, Yesus menampakkan diri kepada Saulus yang kemudian bernama Paulus dalam perjalanannya ke Damaskus. Dicatatkan dalam Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 6, Kisah Rasul 22 ayat 1 sampai 10, Kisah Rasul 26 ayat 12 sampai 18, 1 Korintus 15 ayat 8. Khusus penampakan diri kepada Saulus ini terjadi setelah Yesus sudah terangkat ke surga. Mengapa Yesus perlu menampakkan diri setelah kebangkitan dari antara orang mati? Maka jawabannya yang pertama adalah
Yesus membawa damai sejahtera bagi para murid. Berdasarkan ayat yang kita sudah baca, dalam ayat yang ke-19 kita boleh mengulangi kembali bahwa ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, murid-murid berkumpul di satu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka mengalami ketakutan kepada orang-orang Yahudi. Pada hari itu datang Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Haleluya. Suatu kata yang memberikan pengharapan, kekuatan, penghiburan bagi para murid. Mereka sudah diselimuti dengan ketakutan, kekhawatiran dalam kehidupan mereka. Mereka takut kepada orang banyak. Mereka takut kepada tentara-tentara Yahudi. Mereka takut kepada pembesar-pembesar agama. Karena mereka telah kehilangan figur dalam kehidupan mereka. Mereka telah kehilangan pemimpin dalam kehidupan mereka. Ibarat induk ayam. Mereka adalah anak-anak ayam yang tak memiliki induk lagi. Jadi mereka sudah berada di dalam sebuah ketakutan yang luar biasa. Itu sebabnya ketika Yesus hadir di tengah mereka, Yesus berkata bahwa damai sejahtera bagi kamu. Itu adalah sebuah kata yang menyejukkan bagi kehidupan para murid. Yang tidak hanya satu kali Yesus berbicara tentang hal itu. 2 kali Yesus berbicara dalam ayatnya yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Ini menegaskan bahwa apa yang menjadi permasalahan kehidupan para murid, apa yang menjadi pergumulan para murid, mereka membutuhkan damai sejahtera untuk melakukan setiap yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka, untuk berbuat apa yang mereka inginkan. Mereka harus melepaskan ketakutan, mereka harus melepaskan kekhawatiran dalam kehidupan mereka. Karena mereka sekarang sudah mendapatkan, sudah diberikan damai dan sejahtera Tuhan dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga sebagai manusia yang biasa, seringkali kita mengalami ketakutan, kekhawatiran dalam kehidupan kita. Ketika kata yang menyejukkan hati kita, yang memberikan pengharapan, yang memberikan damai sejahtera, yang akan mensupport kehidupan kita, saya yakin bahwa kita akan diberi keberanian untuk melakukan sesuatu yang baik, yang terbaik dalam kehidupan ini. Ada begitu banyak orang di luar sana hari ini, saat ini, mereka hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan dalam kehidupan mereka. Tetapi kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita meyakini bahwa Yesus sudah bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan kematian, mengalahkan rumus kehidupan dunia ini, bangkit dari kematian. Maka kita percaya bahwa kita akan memperoleh damai sejahtera. Tidak perlu Yesus berkata kepada kita secara langsung pada hari ini. Tidak perlu Yesus mewujudkan, menampakkan dirinya kepada kita hari ini. Di dalam iman dan keyakinan kita bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus menyertai kehidupan kita, maka percaya bahwa Dia penolong dan pelindung hidup kita. Yang kedua, mengapa Yesus perlu menampakkan diri setelah kebangkitannya dari kematian? Yaitu Yesus ingin mengutus para murid. Dalam ayatnya yang ke-21 bagian B, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi apa yang sedang terjadi dalam kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus, Yesus datang ke dalam dunia, menjalankan misi penyelamatan, misi keselamatan bagi setiap manusia.
Dan ketika Yesus sudah selesai melakukan itu, Yesus mewariskan kepada para murid. Seperti Bapa mengutus Yesus, demikian juga Yesus mengutus para murid-muridnya. Yesus ingin supaya berita keselamatan dapat disampaikan dengan keyakinan, dengan semangat, dengan kekuatan dan kuasa daripada Tuhan. Karena kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita hari ini juga akan mendapatkan hal yang sama seperti para murid-murid di waktu yang lalu ketika kita memahami dan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi sama seperti Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia, demikian juga Yesus mengutus para murid-muridnya untuk pergi dan memberitakan Injil kemanapun mereka harus pergi. Mereka sudah diberikan support, mereka sudah diberikan dukungan, keyakinan, pengharapan di dalam Tuhan. Mereka tidak lagi merasa ketakutan. Sekarang keberanian menghinggapi hidup mereka. Roh mereka hidup seperti roh Tuhan Yesus. Yesus telah menghidupi kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang militan, orang-orang yang penuh semangat, orang-orang yang tidak takut, orang-orang yang tidak gentar, orang-orang yang percaya bahwa apa yang disampaikan adalah berita keselamatan, berita kemenangan, berita kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin bahwa pengutusan yang dilakukan oleh Yesus kepada para murid itu terlaksana dengan baik. Dan tidak hanya sampai di situ, Yesus juga memberikan kuasa kepada para murid dengan berkata pada ayat yang ke-22, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Roh yang kudus menghinggapi hidup mereka. Mereka diberikan kemampuan, kekuatan, roh yang menyala-nyala untuk dapat memberitakan firman Tuhan. Dan dalam ayat yang ke-23 berbunyi, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosanya tetap ada, dosanya tetap ada. Suatu kuasa yang dimiliki, yang diwariskan, yang ditularkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Inilah kekuatan bagaimana para murid akhirnya memberanikan diri, menyampaikan, memberitakan kabar kemenangan, kabar kebenaran, kabar tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Hari ini kita percaya bahwa kalau Yesus sudah berkata kepada para murid dan kita telah merenungkan firman Tuhan, saya yakin bahwa kekuatan yang sama, kemampuan yang sama, bahkan kuasa yang sama diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Begitu banyak persoalan, permasalahan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Belum selesai satu, datang yang lain. Tetapi percaya bahwa Yesus memberikan sebuah support di dalam kehidupan kita untuk memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk melakukan tugas dan pelayanan di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus menampakkan diri untuk membuktikan bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Karena itu, setiap orang yang mengikuti Dia harusnya tidak memiliki lagi ketakutan. Sebaliknya, memiliki keberanian untuk percaya kepada Yesus, memberitakan kabar sukacita, menyampaikan kebenaran tentang Tuhan, supaya hidup kita semakin diberkati di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, percaya
bahwa Yesus senantiasa memberkati hidup kita. Mari kita berdoa.